maka Anda adalah orang yang menemukan obatnya untuk berbagai wabah penyakit di bumi. Anda akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kali ini saya ingin membahas keterbatasan imajinasi manusia. Imajinasi adalah daya khayal dalam akal pikiran manusia yang membayangkan sesuatu baik yang ada dalam dirinya maupun di luar dirinya yang dimaksudkan untuk memahami dan memahamkan kepada orang lain. Hasilnya adalah angan-angan atau bayangan di benaknya yang dapat diwujudkan dalam bentuk gambar, tulisan, cerita lisan, atau di era digital ini dapat diwujudkan dalam bentuk produk film digital. Contohnya sebagaimana dalam layar televisi ini. Ini adalah hasil imajinasi manusia menciptakan makhluk-makhluk dalam dunia digital ini. Bagaimana manusia berimajinasi, memahami apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakan, termasuk hal-hal di luar dirinya. Kuncinya sebenarnya ada di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah At-Tin ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang saya hormati, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Secara fisik manusia memiliki wujud, struktur tubuh yang terbaik sebagai makhluk hidup. Memiliki akal pikiran, pendengaran, penglihatan, hati, mampu berjalan dan berkomunikasi. Manusia adalah makhluk jasmaniah dan makhluk rohaniah. Bentuk yang sebaik-baiknya inilah yang digunakan sebagai rujukan imajinasi manusia untuk menciptakan makhluk-makhluk digital ini. Jika kita ingin memahamkan makhluk-makhluk digital itu, cukup kita membuat sketsa wajah, melihat struktur tubuh manusia dan perilakunya sebagai makhluk hidup. Di era sekarang ini, era komputer, era digital, manusia banyak membuat tokoh-tokoh yang maunya tidak dikenali di bumi, tapi ternyata setelah kita identifikasi, dia tidak merupakan wujud yang baru. Coba kita lihat perwujudan karya digital ini. Masih dapat kita identifikasi, ternyata ini ada tubuhnya, ini ada kepala, ada anggota badannya, ada mata, ada gigi. Ya, seperti di dalam kehidupan manusia ini. Tidak ada yang baru sama sekali. Ya, saudara-saudaraku yang saya hormati, apapun wujud dan struktur tubuh, serta perilaku yang dapat dihasilkan dari hasil imajinasi ini, manusia tidak pernah bisa membuat hal yang baru. Betapapun hebatnya imajinasi dalam teknologi setinggi apapun, kaidahnya tetap dalam kaidah wujud, struktur tubuh manusia, perilaku dan konteks kehidupan manusia. Ini hanya mereplikasi, mengulang, hanya mentransformasi, mengubah bentuk, bahkan ini hanya sekedar mencontoh. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu dhaifan. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah juga berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka beribadah. Nah, bagaimana? Apakah Anda masih ingin berimajinasi tentang jin? Tetap Anda akan menggunakan rujukan hukum-hukum manusia. Dapatkah Anda berimajinasi bahwa jin adalah seperti makhluk angin, seperti makhluk bau, seperti makhluk sinar? Dapatkah kita berimajinasi pada suatu negeri penduduknya terdiri atas angin-angin, bau-bauan, sinar-sinar yang berbeda dengan hukum keberadaan manusia? Imajinasi kita sangat terbatas. Saudara-saudaraku yang saya hormati, sekarang bagaimana Anda yang memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi dan menguasai teknologi yang tinggi agar ilmu Anda bermanfaat? Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata banu Adama in qada'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin yad'u lah." Ketika anak Adam mati, putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mau mendoakan. Saudara-saudaraku yang saya hormati, imajinasi Anda yang tinggi dapat Anda manfaatkan. Misalnya, saya berikan 3 tantangan. Menyusun kamus audiovisual situs-situs peninggalan sejarah di dalam Al-Quran di abad 21 ini. Jika ini dapat disusun, ini pekerjaan yang besar, yang bermanfaat pada anak cucu kita, generasi kita, bahwa situs-situs sejarah dalam cerita-cerita Al-Quran di zaman ini masih bisa ditemukan. Yang kedua, jika Anda membayangkan suara manusia ini tidak akan pernah hilang dan menyangkut di atmosfer laut, di atmosfer langit, di atmosfer bumi, yang mana dan Anda bisa menemukan, maka ini imajinasi yang tidak pernah dibayangkan orang. Yang ketiga, jika Anda percaya bahwa atmosfer bumi yang dipenuhi oleh suara azan dan bacaan Al-Quran berbeda dengan atmosfer yang dipenuhi oleh suara dentuman musik dan yang nyaris tidak ada suara azan dan bacaan Al-Quran, memiliki dampak terhadap penyembuhan penyakit penduduk di bumi, maka Anda adalah orang yang menemukan obatnya untuk berbagai wabah penyakit di bumi. Anda akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kita tergolong manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan kita bisa memanfaatkan imajinasi kita untuk hal-hal yang lebih baik, bermanfaat bagi umat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.